Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Astuti, JKP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi modul 1.4 tentang budaya positif. Kali ini saya akan menerapkan model 4F. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik saya, Ibu Elvi Gustina, MPD. Di sini jurnal refleksi saya menggunakan model 4F, yaitu yang pertama facts atau peristiwa, yaitu pengalaman, hal baik apa saja, hambatan dan kesulitan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian feelings, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Findings, yaitu pembelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Yang pertama, facts atau peristiwa. Pengalaman. Dalam modul 1.4 ini, saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan yang pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kemudian, hal baru yang saya tahu tentang setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan masih kurang tepat. Saya juga masih belum bisa menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru dengan tepat. Hal baik yang saya alami. Dalam modul ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan. Teori yang saya pelajari dalam modul ini relatif baru sehingga saya sedikit terhambat dalam menerapkannya dan juga mendapatkan pro dan kontra dari warga sekolah. Solusi dalam mengatasi masalah, yang pertama saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru yang saya pelajari sehingga saya akan lebih mudah memahaminya lagi. Kemudian melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah yang saya mulai dari kelas saya sendiri. Yang kedua adalah feelings atau perasaan yang muncul. Yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung yaitu saya merasa sangat antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Yang saya rasakan selama penerapan aksi nyata. Yang pertama, saya melaksanakan aksi nyata. Saya sangat bersemangat sekali, terutama saat menerapkan keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Juga berbagi pemahaman bersama rekan sejawat. Saya mendapatkan respon positif dari anak-anak dan juga teman sejawat dari aksi nyata yang saya lakukan, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan, banyak pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif ini. Di antaranya yaitu bahwa saya tidak bisa mengatur orang lain dan hanya saya sendiri yang mampu mengatur diri saya. Hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan murid. Sebaliknya akan membuat murid tersakiti. Setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya manajer dalam pembelajaran. Penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan. Di konsep restitusi, ternyata apa yang saya yakini selama ini telah keliru dan hanya ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberi efek jera dan motivasi. Namun itu salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama. Pilihan terbaik adalah melaksanakan restitusi. Kemudian dari segi keyakinan kelas. Selama ini saya menerapkan kesepakatan kelas yang saya rasa sudah tepat dan lebih mengena dari tata tertib karena sudah saya susun. Namun ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas, sehingga anak-anak masih merasa diatur. Keyakinan kelas membuat anak-anak lebih positif. Yang keempat adalah future atau aksi atau tindakan.
Hal yang akan saya lakukan, yang pertama tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar masalah dan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Yang kedua, selama mengambil opsi restitusi dan selalu melibat anak dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya kepada komunitas saya agar budaya positif di sekolah segera terwujud. Selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Demikian saja presentasi saya kali ini tentang jurnal refleksi modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.